Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4, Ekologi Tumbuhan. Materi tentang analisis statistik data sampling tumbuhan yang beranggotakan 3 orang, dengan saya sendiri sebagai moderator, dan pemateri pertama yaitu Cindy Amelia dengan NIM 18010075, dan pemateri kedua yaitu Rahmayani dengan NIM 18010077. Dan pemateri ketiga yaitu Friska Elna Almatul dengan NIM 18010076. Yang akan kami bahas ada 5 materi. Yang pertama yaitu analisis spektrum life from tumbuhan. Yang kedua, analisis pola distribusi spesies tumbuhan. Yang ketiga, analisis interaksi spesies tumbuhan. Yang keempat, penentuan struktur tegakan tumbuhan. Dan yang kelima yaitu analisis kluster tumbuhan. Pada materi yang pertama yaitu analisis spektrum life from tumbuhan, akan saya bahas sendiri. Jadi, life from atau bentuk kehidupan merupakan keseluruhan proses hidup dan muncul secara langsung sebagai respon atas lingkungan. Bentuk kehidupan dikelompokkan atas dasar adaptasi organ kuncup untuk melalui kondisi yang tidak menguntungkan bagi tumbuhan. Menurut Science 1950. Perbedaan kondisi lingkungan menentukan keanekaragaman tumbuhan yang ada di tempat tersebut, sebagaimana dinyatakan oleh John 1996, dengan mengatakan bahwa lingkungan mengontrol diversitas tumbuhan di hutan tropis seperti iklim, tanah, dan agensia lokal, yang dapat menginterferensi struktur hutan. Keanekaragaman tumbuhan di suatu wilayah akhirnya menentukan tipe vegetasi di wilayah tersebut. Salah satu tipe vegetasi dapat ditentukan dengan melihat fisionomi vegetasi tersebut, bentuk kehidupan yang paling dominan di wilayah tersebut. Raunkier mengelompokkan bentuk kehidupan atau life from tumbuhan berdasarkan posisi dan tingkat perlindungan tunas untuk memunculkan kembali tubuh tumbuhan pada musim yang sesuai. Tipe vegetasi yang terdiri dari beberapa bagian vegetasi dicirikan oleh bentuk kehidupan dari tumbuhan dominan, terbesar atau paling melimpah atau tumbuhan yang karakteristik. Pendeskripsian vegetasi berdasarkan fisionominya dilakukan dengan cara menganalisis penampakan luar vegetasi, yaitu dengan memanfaatkan ciri-ciri utamanya. Uraian vegetasi yang sederhana dan mencakup makna yang luas yang menggunakan sistem lebih lama pada batasan fisionomi adalah sistem bentuk kehidupan dari Raunkier. Meskipun tidak bergambar seperti sistem Dansereau, sistem ini telah digunakan oleh ahli ekologi seluruh dunia untuk menyediakan bandingan-bandingan penting dari perbedaan luas vegetasi. Sistem ini mendasarkan pada perbedaan posisi kuncup pertumbuhan sebagai indikasi atau tanda dari tumbuhan bertahan pada musim dingin atau kering. Klasifikasi dunia tumbuhan yang didasarkan atas letak kuncup pertumbuhan terhadap permukaan tanah Raunkier membagi dunia tumbuhan ke dalam 5 golongan. 5 golongan atau 5 kelas utama life from tersebut meliputi Phanerophyte, Kamaphyte, Hemicryphophyte, Cryphophyte, dan Pterophyte. Pada Phanerophyte atau bisa disingkat dengan P, merupakan kelompok tumbuhan yang mempunyai letak titik kuncup pertumbuhan atau kuncup perennating minimal 25 cm di atas permukaan tanah. Ke dalam kelompok tumbuhan ini termasuk semua tumbuhan berkayu,
baik pohon, perdu, semak yang tinggi, tumbuhan yang merambat berkayu, epifit, dan batang sukulen yang tinggi. Yang kedua yaitu Chamaeophyte, bisa disingkat dengan CH. Kelompok tumbuhan ini juga merupakan tumbuhan berkayu, tetapi letak kuncup pertumbuhannya kurang dari 25 cm di atas permukaan tanah. Ke dalam kelompok tumbuhan ini termasuk tumbuhan setengah perdu atau Subfruticosa, atau perdu rendah kecil bagian pangkal berkayu dengan tunas berbatang basah. Stoloniferus, sukulen rendah, dan tumbuhan berbentuk bantalan. Yang ketiga yaitu Hemicryptophyte, atau bisa disingkat dengan H. Tumbuhan kelompok ini mempunyai titik kuncup pertumbuhan tepat di atas permukaan tanah. Tumbuhan herba berdaun lebar musiman, rerumputan, dan tumbuhan roset termasuk dalam kelompok ini. Tumbuhan ini hidup di permukaan tanah, rumput-rumput, begitu pula tunas dan batang terlindung oleh tanah dan bahan-bahan mati. Dan yang keempat yaitu Cryptophyte, atau bisa disingkat dengan CR. Titik kuncup pertumbuhan berada di bawah tanah atau di dalam air. Dalam kelompok ini termasuk tumbuhan umbi, rimpang, tumbuhan perairan emergen, mengapung, dan berakar pada air. Kelompok tumbuhan ini kebanyakan memiliki cadangan makanan yang tertanam dalam tanah atau substrat tumbuhnya. Dan yang kelima yaitu Pterophyte, atau bisa disingkat dengan TH. Pterophyte meliputi semua tumbuhan satu musim yang pada kondisi lingkungan tidak menguntungkan di titik pertumbuhan, berupa embrio dalam biji. Meliputi tumbuhan semusim dan organ reproduksinya berupa biji. Keabadiannya tersebar lewat embrio dalam biji. Ini merupakan gambar diagram contoh life form berdasarkan klasifikasinya. Pada diagram tersebut terlihat jelas ada 9 macam tumbuhan. Pada tumbuhan 1, 2 termasuk tumbuhan hydrophyte. Gambar 3 merupakan Hectophyte. Gambar 4 dan 5 merupakan Cryptophyte of Geographis. Gambar 6 merupakan Hemicryptophyte, gambar 7 dan 8 merupakan Chamaeophyte, dan gambar 9 merupakan Phanerophyte. Biasanya dalam pengungkapan vegetasi berdasarkan klasifikasi Raunkier, vegetasi dijabarkan dalam bentuk spektrum yang menggambarkan jumlah setiap tumbuhan untuk setiap bentuk tadi. Hasilnya akan memperlihatkan perbedaan struktur tumbuhan untuk daerah-daerah dengan kondisi regional tertentu. Dengan demikian, sifat klimatik habitat yang berbeda tercermin oleh karakteristik fisionomi anggota komunitas dan karakteristik akan diturunkan bentuk struktur yang dikenal dengan life form suatu jenis. Perbandingan bentuk kehidupan dua atau lebih komunitas akan mengindikasikan sifat klimatik penting yang mengendalikan komposisi komunitas. Sifat komunitas terhadap berbagai faktor lingkungan yang mengendalikan ruang, yang mengendalikan nilai penutupan, dan hubungan kompetitif komunitas tersebut. Deskripsi vegetasi pada setiap tegakan tumbuhan dapat dilakukan dengan skala Brown-Blackwell. Cara ini banyak digunakan untuk komunitas tumbuhan tinggi dan rendah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Ramayani dengan NPM 18010077 akan melanjutkan materi presentasi dari kelompok kami. Materi berikutnya yaitu analisis interaksi spesies tumbuhan. Penentuan tipe interaksi dalam penelitian ini belum mengungkapkan pengaruh interaksi di antara spesies tumbuhan, juga tidak sampai pada pemberian nama interaksi. Materi berikutnya yaitu analisis pola distribusi spesies tumbuhan. Pola distribusi adalah sebagai pola penjarakan antara individu dalam perbatasan populasi.
Penyebaran populasi yang merupakan penyebaran individu memiliki 3 pola dasar, yaitu acak, seragam, dan menggerombol. Pola distribusi bergantung pada sifat fisiko-kimia lingkungan maupun keistimewaan biologis organisme itu sendiri. Menurut Barbour, bahwa pola distribusi spesies tumbuhan cenderung mengelompok sebab tumbuhan bereproduksi dengan biji yang jatuh dekat induknya atau dengan limpang yang menghasilkan anakan vegetatif masih dekat dengan induknya. Baiklah, sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Friska Lana Amatul NIM 18010076 akan melanjutkan materi dari Saudari Rahmayani mengenai penentuan struktur tegakan tumbuhan. Tegakan sebagai unit agak homogen yang dapat dibedakan dengan jelas dari tegakan di sekitarnya oleh umur, komposisi, struktur, tempat tumbuh. Pengertian dan definisi tegakan adalah suatu unit-unit pengelolaan hutan yang cukup homogen sehingga dapat dibedakan dengan jelas dari tegakan yang ada di sekitarnya. Perbedaan itu disebabkan karena umur, komposisi, struktur, atau tempat tumbuh. Mengenai analisis klaster tumbuhan. Analisis klaster adalah analisis untuk mengelompokkan elemen yang mirip sebagai objek penelitian untuk menjadi kelompok atau klaster yang berbeda dan mutually eksklusif. Analisis klaster juga merupakan suatu teknik analisis statistik yang ditunjukkan untuk menempatkan sekumpulan objek ke dalam dua atau lebih grup berdasarkan kesamaan-kesamaan objek atas dasar berbagai karakteristik. Dalam analisis klaster terdapat beberapa istilah penting yang perlu diketahui, yaitu yang pertama itu ada aglomerasi schedule, yang merupakan daftar yang memberikan informasi tentang objek atau kasus yang akan dikelompokkan di setiap tahap pada proses analisis klaster dengan metode hierarki. Yang kedua ada rata-rata klaster, yang merupakan nilai rata-rata variabel dari semua objek atau observasi dalam klaster tertentu. Yang ketiga ada pemusatan klaster, yang merupakan titik awal dimulai pengelompokan di dalam klaster non-hierarki. Yang keempat ada keanggotaan klaster, yang merupakan keanggotaan yang menunjukkan klaster untuk tiap objek yang menjadi anggotanya. Yang kelima ada dendrogram, yaitu suatu alat grafis untuk menyajikan hasil dari analisis klaster yang dilakukan oleh peneliti. Yang keenam ada jarak antara pusat klaster, yang merupakan jarak yang menunjukkan bagaimana terpisahnya pasangan individu. Dalam menganalisis suatu data menggunakan analisis klaster, diperlukan beberapa proses yang harus dilakukan, yaitu 1. Standarisasi data. Yang kedua, menentukan jumlah klaster. Kemudian yang ketiga, mengukur kemiripan atau ketidakmiripan antar objek. Terdapat 3 metode yang dapat diterapkan dalam mengukur kesamaan antar objek, yaitu ukuran asosiasi, ukuran korelasi, dan ukuran jarak. Prosedur klaster atau pengelompokan data dapat dilakukan dengan 2 metode, yaitu metode hierarki dan metode non-hierarki. Ada 5 metode hierarki aglomeratif dalam pembentukan klaster, yaitu 1 panutan tunggal, 2 panutan lengkap, 3 panutan rata-rata, 4 metode word, 5 metode centroid. Dan yang keempat ada interpretasi klaster. Pada tahap interpretasi meliputi pengujian pada masing-masing klaster yang terbentuk untuk memberikan nama atau keterangan secara tepat sebagai gambaran sifat dari klaster tersebut. Baiklah, sekian materi yang saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator.